Halo Sobat Budidaya, kali ini saya sedang berada di BBPBAT Sukabumi, salah satu unit pelaksana teknis yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya akan mengajak Sobat Budidaya semua untuk melihat proses perikanan budidaya air tawar yang ada di sini. Pada edisi kali ini, saya akan mengajak Sobat Budidaya semua untuk melihat lebih detail bagaimana proses perikanan budidaya ikan nila sistem bioflok. Sobat Budidaya tentu penasaran bukan bagaimana budidaya ikan nila sistem bioflok? Apa sih sistem bioflok itu? Oleh karena itu, tetap bersama saya di Explore Budidaya. Baik Sobat Budidaya, kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Fatih. Beliau merupakan salah satu teknisi yang sangat menguasai bidang budidaya ikan nila sistem bioflok. Pak Fatih, bisa dijelaskan kepada Sobat Budidaya apa sih keunggulan sistem bioflok ini? Ya, setidaknya ada beberapa keunggulan dibandingkan konvensional ya. Yang pertama, atau sistem biasa ya Pak? Iya, yang pertama penggunaan pakan lebih hemat. Iya. Jadi nilai FCR lebih rendah. Nah, yang kedua, hemat air karena tidak ada pergantian, bahkan sedikit sekali dalam satu siklus itu paling 1-2 kali itu pas panen gitu. Oh, diganti siklus airnya ya? Terus ramah lingkungan, dia tidak bau. Nah, mungkin bisa lihat di sini ada banyak sekali bak di sini, tidak ada satupun yang bau. Boleh kita cium langsung. Nah, tidak bau kan? Oh, iya. Ini semuanya boleh dicoba langsung begini juga tidak bau. Jadi ini berbeda ya Pak dengan air kolam biasa ya? Iya, karena ini amoniak itu udah diurai sama bakteri heterotop itu menjadi gumpalan itu, gumpalan flok ya. Iya. Flok itu kan artinya gumpalan ya. Kalau bio itu kan hidup, jadi gumpalan hidup itu dimanfaatkan lagi sama ikan sebagai pakan tambahan sehingga tadi FCR-nya bisa ditekan. Biasanya di kolam biasa tuh 1,3, di ini bisa 1 atau bahkan di sini bisa 0,9 gitu. Itu dari pakan. Terus ramah lingkungan. Yang ketiga, padat tebar. Padat tebarnya ini bisa 10 kali lipat dibandingkan kolam biasa. Nah, ini 1 meter kubik saja bisa 100 ekor. Gitu. Kalau di kolam biasa hanya 5-10. Kalau jadi di sini untuk bisa 100 hasil ya. panennya sendiri juga bisa lebih banyak ya Pak, Iya. dibandingkan yang sistem biasa. Betul, betul. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan, ini kan ada gelembung-gelembung atau busa ya Pak. Ini sebenarnya bagus, baik atau bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan buat teman-teman Sobat Budidaya? Ya, busa itu maknanya ada 2 ya. Kalau busa amis itu tandanya ikan stres, itu tidak bagus. Tapi kalau busa seperti ini kan tidak bau amis ya. Iya, ini kan sama sekali tidak berbau ya Pak. Nah, ini hanya dari tekanan aerasi saja. Jadi mengocok ya, sehingga busa-busa seperti ini. Jadi ini makin lama makin banyak, terutama di pagi hari itu banyak sebelum dikasih makan. Jadi ketika kita kasih makan, kena pakan itu busanya akan hilang gitu. Jadi tidak masalah kalau berbusa seperti ini. Yang penting ikan nyaman. Tandanya apa? Ikan nyaman dia di bawah. Nah, kalau ikan tidak nyaman, dia kurang oksigen, itu pasti dia ke atas. Nah, ini kan bisa dilihat ikan yang ada di sini semua dia nyaman di bawah. Jadi ini termasuk sirkulasi udara buat ikan juga ya Pak ya? Ya, jadi kita memanfaatkan udara bebas diambil masuk ke air gitu. Nah, jadi meningkatkan DO ya, oksigen terlarut dalam air gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan keunggulan lainnya Ya, dari sistem bioflok ini Pak? Keunggulan lain di sistem bioflok ini bisa dibudidayakan di mana saja. Baik di perkotaan ya, di Jakarta misalkan, itu kan lahannya sempit, harga tanah aja mahal. Nah, dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit menjadi budidaya yang maksimal gitu. Nah, dan kalau tips sendiri Pak buat Sobat Budidaya yang mungkin ingin belajar yang cara mudah untuk budidaya di rumah,
bisa nggak nih Pak kira-kira dengan ini kan kayaknya luasnya besar sekali ya. Kalau untuk kayak skala rumahan gitu Pak, ya sobat-sobat budidaya mungkin ingin mencoba bagaimana sih sistem bioflok itu, ikan nila seperti apa. Bisa nggak nih Pak kasih tips buat teman-teman budidaya? Iya. Jadi sebetulnya besaran volume bak mempengaruhi ya, karena semakin besar volume bak, semakin banyak ikan yang kita isi dan hasil semakin banyak. Tentunya seperti itu korelasinya. Ya. Tapi apakah boleh Pak, kalau ini kan mungkin ukurannya berapa ini Pak lingkarannya? Diameter 4. Diameter 4. Kalau seandainya sobat budidaya membuat di rumah kurang dari 4 diameter ini bagaimana Pak? Apakah bisa? Bisa, tidak masalah. Jadi ini mau diameter 1, diameter 2, 3, 4. Hanya saja memang kenapa kita pilih diameter 4, karena ini yang paling ideal berdasarkan perhitungan kami gitu. Dari diameter 2 itu kan volume airnya kalau dengan ketinggian 80 cm ini hanya 2,5 kubik. Nah, kalau diameter 3 ini 5. Artinya kan kenaikannya 100% ya. Dari 2 ke 3 itu dari 2,5 ke 5 100%. Nah, diameter 3 ke 4 itu juga 100%. Dari 5 ke 10. Jadi 100%. Tapi dari 4 ke 5, nah diameter 5 ini hanya 15. Kalau ini 20 mungkin 5 bagus. Nah, ini hanya 15 kubik. Makanya kita rekomendasikan diameter 4. Nah, jadi kita punya satu yang diameter 4 ini sama dengan punya yang kecil diameter 2, 4. 4 unit yang diameter 2 itu sama dengan kita punya satu. Nah, itu produktivitasnya. Kalau kita punya diameter 3, itu sama dengan diameter 3, 2 unit itu sama dengan punya satu yang diameter 4. Makanya lebih baik satu yang diameter 4 itu lebih banyak ikannya. Itu daripada kita bikin yang kecil-kecil, cost-nya akan lebih banyak. Kenapa? Dari bahan, jelas lebih banyak gitu. Oh, begitu ya Pak. Jadi kalau teman-teman sobat budidaya ingin membuat sistem bioflok ini di rumah dengan diameter berapa saja berarti bisa ya Pak? Bisa. Dan kemudian untuk pertama kali penebaran benihnya sendiri bagaimana tuh Pak? Untuk skala rumahan Pak, buat sobat budidaya ingin mencoba gitu. Jadi salah satu trik keberhasilan di dalam budidaya sistem bioflok ini, yang pertama ya, bahwa benih yang akan ditebar harus betul-betul sehat. Makanya nanti ada istilahnya quality control, atau kita karantina dulu sebelum masuk ke sistem bioflok gitu. Nah, jadi harus betul-betul sehat. Kenapa? Karena kita main bakteri ya, bakteri baik gitu. Nah, kalau ikan itu sendiri tidak sehat bawa bakteri, maka bisa jadi tambah parah gitu. Makanya harus betul-betul sehat. Ini kunci utamanya. Nah, yang kedua, selain benih yang sehat, juga kita harus sering kontrol volume vlog, kondisi air juga gitu. Paling ya gitu. Begitu ya Pak ya. Nah, sobat budidaya, sudah jelas bukan tentang budidaya ikan nila sistem bioflok? Nah, apabila teman-teman sobat budidaya ingin belajar lebih jauh mengenai sistem bioflok, teman-teman budidaya bisa datang langsung ke Balai Besar Perikanan yang ada di Sukabumi, dan teman-teman bisa belajar langsung dengan pakarnya di sini. Eksplor budidaya, budidaya bangkit!